Oke, kita ada info buat teman-teman khususnya yang di Kota Batam dan di seluruh Indonesia bahwa kita ada series terbaru di YouTube-nya BIC Indonesia. Di sana kita bakal membahas topik-topik yang mengedukasi dan motivasi teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa ikuti terus keseruan kita di Check It Asik Kali. Halo Bro Megi, Yes, bro. asik kali. Asik Tos kali. dulu dong, tos dulu Meg. Oke, los dulu. Bener-bener dari awalnya kami itu cuman tongkrong-tongkrongan Bener. dan bahas-bahas biasa-biasa aja. Ternyata hari ini kita terbukti kita bakal ada konten yang mengedukasi dan memberi motivasi buat Iya. teman-teman semuanya. Itu tuh kan lu aja yang baru. Benar. Gua udah ada juga. Oh bro. kamu, oh iya, oh, senior. Oke. Berarti senior di masalah perkontenan. Perkontenan. Bukan kontainer ya. Benar. Jadi bahasa kita di sini ringan aja, Iya. supaya teman-teman nyampe. Jadi kembali lagi dengan kita berdua nih. Benar. Dengan saya Megi Fernando dan rekan saya Benar. Bro Surya Dharma Purba. Asik kali. Salam kenal. Halo. Jadi apa pembahasan kita malam ini ya? Yang lebih seru. Kayaknya gue mau bahas tentang kehidupan lu dulu deh kayaknya. Gua bro. Iya, kehidupan bukan kehidupan pribadi sih, jatuhnya gini. Pengalaman kamu selama ini kenapa bisa dari tapi satu-satu ya. Boleh. Kenapa dari Padang itu bisa merantau ke Batam itu? Boleh nggak kita kulik-kulik sedikit supaya teman-teman juga yang mau merantau ini dapat inspirasi Benar, supaya merantau ini gini loh gitu. Kenapa kita itu harus merantau gitu? Tapi kita bukan untuk menggurui teman-teman semua ya. Oh enggak dong, kita hanya cerita pengalaman kita. Iya. Karena gini, kebetulan saya juga udah tahu Bro Megi. Iya. Ibaratnya dulu dari dia udah cerita juga ke gua nih. Di kampung itu gimana, terus pergi ke Batam sampai Bener. sekarang posisinya itu ya dapat posisi yang bagus. Alhamdulillah. Jadi gue pengen banget itu diceritakan ke teman-teman semuanya Iya, gitu. boleh. Oke? Boleh. Berarti kita mulai ya teman ya. Boleh. Asik kali. Boleh, Cuma asik kali ya. harus asik. Kalau nggak asik nggak seru dia. Kalau nggak asik ya nggak seru bro. Iya. Bener. Jadi bro, udah lama di Batam bro? Di Batam untuk di Batam ini gue baru 1 tahun bro. Di Batam baru 1 1 tahun. tahun. Iya. Berarti di Batam baru 1 tahun. Ya, belum masih junior lah, bro. Belum lama banget lah ya. Belum lah. Oh iya. Sama lah kayak gua. Iya. Lu lebih berumur daripada gue bro. Gua 15 tahun di Batam nih. Oh lama juga Oh iya, ya? lama banget. Berarti baru 1 tahun lebih ya? Iya. Asal asli dari mana, Bro? Ya asal aslinya aku tuh dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Tepatnya itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Kotanya Pesisir Selatan. Kota Painan. Kota Painan. Berarti tetap Padang. Tetap Padang. Tetap Sumatera Barat juga. Sumatera Barat. Ya, betul. Jadi kenapa aku bilang Painan? Karena Painan ini salah satu untuk di pesisir selatan itu tuh cukup orang bisa kenal lah gitu. Kalau daerah Painan itu Ya. lumayan daerah-daerah yang terkenal. Iya, teman-teman. karena Benar-benar. wisatanya di sana bagus. Oh gitu. Iya. Jadi buat teman-teman kalau mau wisata boleh ke Painan. Ke Painan, keren banget. Halo Pak asik. Gubernur dan Pak Iya, Bupati. ingat aja. Iya, benar. Jadi asalnya dari Painan Iya, dan di Batam belum terlalu lama. Belum, masih bro. baru 1 tahun lebih. Iya. Masih baru, Bro. Masih baru. Perlu berjuang lebih. Iya. Asik kali. Kebetulan gue juga ketemu temen kayak lu gitu, tempat gue sharing. Iya, thank you. Iya, Ya. asik kali. Kalau nggak asik nggak konten kita bro. Bener dong. Jadi, Bro, gini. Sebelum ke sini kan otomatis di Padang ada kegiatan dong. Bener, Berarti ada. apa kegiatan di sana? Dulu gua di bukan gua lah ya, aku aja lah ya biar lebih Bebas, enak. di sini bebas, Bro. Di sini bebas gua lu. Jadi gua lu pun boleh. Jangan, Di konten ini nyantai, Bro. Karena Jangan. kenapa? Ini kontennya untuk anak kita, terutama itu menyasar anak-anak muda bener. yang baru mau berangkat ke Merantau kota, lah ya. berangkat merantau iya. atau pergi dari kampung gitu. Ya. Oke. Jadi memang aku dari Bener. dulu pas di Padang, dulu aku tuh punya usaha, ya usaha orang tua juga. Bener. Usaha itu tuh toko bangunan dulu.
Oh dulu, oh berarti di Padang dulu juga bukan bekerja dong? Bukan. Awal pertama dari lulus sekolah langsung Dari lulus ke sekolah, langsung punya ngurus usaha orang tua. Sambil kuliah juga, Bro. Sambil kuliah ngurus, Ya, oh gila, usaha. ya keren banget. Jadi keren banget, keren. sambil kuliah ngurus usaha orang tua di toko bangunan. Di toko bangunan. Habis itu tuh juga pernah berkecimpung di dunia otomotif, Ya. jadi makelarnya lah, makelar Makelar dari, otomotif. dari jual-jual mobil bekas. Showroom. Iya. Nah, setelah itu aku tuh juga sempat masuk ke dunia multi level juga pernah. Oh gitu, berarti gini, berarti lengkap dong pengalamannya banyak banget hari ini. Lumayan, Jadi alhamdulillah. Bro Meg ini udah pernah toko bangunan, terus jadi makelar mobil, Bener. juga di MLM. Iya, bener. MLM ini seru banget sebenarnya. Gue pengen banget kulik-kulik tentang MLM karena gini bro, sorry nih ya, Iya. gini, MLM ini terlalu banyak menjamur dengan oknum-oknum yang nggak beres. Bener. Tanda kutip oknum ya, jadi Iya. saya nggak ada masalah dengan MLM, nggak ada sama sekali. Tapi kita kan lihat di YouTube tuh beberapa yang anak muda dari kampung itu bermasalah. Mungkin itu Bener. karena oknum Karena kasusnya. oknum ya Oke, tadi. tapi itu nanti kita bahas. Ya, Masalah nanti MLM ini kita akan bakas tuntas, tapi Iya, nanti. bener. Karena gue mau tahu kehidupan lu dulu supaya Iya, boleh, teman-teman gue termotivasi. Boleh, kan boleh, gitu. boleh, Oke. boleh. Berarti kalau pengalaman kerja waktu di Padang memang nggak ada karena memang langsung terjunnya Langsung ke ke dunia bisnis usaha. orang tua. Iya. Oke. Jadi dengan banyaknya kota di Indonesia ini kan gitu. Kenapa bro jatuhnya itu ke Batam? Kenapa aku nih milih Batam ya? Bener. Jadi mungkin karena faktor ini bro, faktor dari lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini kebetulan teman-teman di kampung itu tuh banyak yang merantau ke Batam. banyak lah untuk benar-benar. Memang kan orang Padang itu kan di Ya, rata-rata di sini tuh. Jadi Benar-benar. memang di Padang itu kita udah keturunan lah. Memang dari kita umur yang udah 17 tahun ke atas itu bagi laki-laki cobalah untuk merantau. Oh gitu. Untuk mencari ilmu. Budayanya sudah Budayanya begitu. memang seperti Budayanya itu, sudah begitu. Jadi gitu. kalau udah umur 17 ya kalau Cobalah memang merantau, ini ya gitu. keluarlah gitu untuk mencari pengalaman. Jadi Betul. kenapa aku pilih Batam? Karena memang aku melihat peluang Iya. yang cukup besar di Batam. Karena Batam ini kan merupakan juga daerah industri ya, Bro. Daerah industri betul sekali. Jadi pabrik banyak di sini, Pabrik banyak pengusaha banget, ya, juga betul. banyak di sini gitu. Jadi aku pilihin untuk menempatkan tujuan tadi di Batam. Oh gitu. Tujuannya untuk cari relasi dulu nih, cari temen. Benar. Bukan cari kerjaan ya. Benar. Gitu. Berarti benar. Jadi ibaratnya bro ke Batam itu kenapa pilih Batam itu karena memang mau cari relasi. Iya, karena karena memang mau cari posisinya Batam itu bro satu banyak temen. Benar. Banyak teman karena orang Pariaman itu kebanyakan kan di Batam. Pesisir. Oh, orang Painan, pesisir, Painan. Painan pesisir itu Painan. kebanyakan di Batam. Ataupun Ya. orang Sumatera Barat itu banyak di Batam. Benar. Jadi mungkin akan lebih mudah kan Ya. begitu. Yang kedua, bro, karena lihat Batam ini kan banyak pengusaha. Benar. Karena di sini kan industri, otomatis kebanyakan pembisnis dan pengusaha. Iya, benar. Petani itu sedikit kalau di lah di sini. benar. Jadi itu tujuannya. Tujuannya itu tujuannya. Oh, tujuannya itu ya. Terus karena kan udah 1 tahun lebih nih, bro, udah 1 tahun lebih di Batam. Ya. Pertama kali tepatnya lah bulan berapa nyampe di Batam? Nyampe di Batam ini itu sekitar bulan 2 2020. Bulan 2 Bulan 2 2020 itu 2020. aku tuh udah fokus lah di Batam gitu. Udah Karena fokus di sebelumnya Batam. udah balik Batam tapi bolak-balik aja. Oh, hanya bolak-balik. Hanya bolak-balik. Iya. Cuma ketika di bolak-balik biar nggak gosong. biar nggak gosong. Penonton bayaran gua mana nih tumpen hari ini nggak ada. Udah capek mungkin. Udah capek. Jadi kebanyakan duit. Iya. Intro dong. Intro. Acara ini kan kocak. Asik. jadi gitu bro ya. Jadi bro bolak-balik bolak-balik Batam, Batam, ini Padang. Batam nih. Bukan karena biar nggak gosong gitu ya, enggak ya. Walaupun udah gosong juga. Asik. Jangan ninggungnya gitu kali. Enggak gitu, enggak sampai situ. Oke, berarti apa sih pekerjaan pertama kali yang bro dapat di Batam? Di Batam ini pertama kali aku tuh jadi sales freelance. Sales Sales freelance. bebas dari Tunggu. perumahan. Sales freelance ini maksudnya nggak ada gaji pokok gitu. Iya, gaji pokok enggak ada.
Yang penting ada kemauan, kamu jual, closing dapat duit. Oh ya, itu namanya sales freelance, sales luar gitu. Jadi langsung dari kantornya. Sistemnya fee. Ya, Karena kenapa kenapa bro? Kenapa nggak langsung cari kerja? Karena gini, aku mindsetnya pertama kali masuk Batam ini kan nggak untuk cari kerja, cari relasi tadi kan gitu. Jadi karena aku cuman punya skill di menjual dari dulu. Jadi pas sampai Batam ini karena kebutuhan juga. Benar. Jadi karena kebutuhan pengen punya uang untuk support lah, biar bisa keluar kemana-mana. Jadi memang ngambil freelance ini biar lebih bebas gitu loh bro. Oh, supaya bisa kemana-mana. Karena kalau misalnya Bro Megi ini langsung cari kerja, mungkin bisa aja. Tapi jadi waktunya itu nggak bebas. Iya, benar. Terus tujuan dari awal itu nggak sesuai dengan tujuannya. Begitu. Dengan target kita tadi itu nggak sesuai. Berarti semua udah terencana dengan rapi. Terencana rapi. Bagus banget, keren. Tapi calon-calon sukses kalau begini, Bro. Amin. Iya, amin. Itu mudah-mudahan aku bisa seperti kamu juga lah, Bro. Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Iya. Kalau kita mau, begitu. Oke. Berarti pekerjaan pertama itu freelance. Oh gitu. Jadi memang bukan nggak mau cari ini ya. Cari kerjaan tetap memang nggak mau gitu ya. Ya. Karena kebanyakan kan orang-orang dari kampung itu kalau merantau ke Batam, pasti mereka ini mikir mau kerja di PT. Jadi operator kan gitu. Cuman itu aja gitu loh. Cuma karena prinsipnya aku tuh ke Batam ini cari relasi tadi, jadi memang ya jadi marketing ini bro, jadi marketing ini bebas gitu loh. Jadi bisa marketing ini bebas. Tapi memang benar bro. Kalau gua dulu ya, aku dulu itu memang gini, gua memang harus jadi marketing dulu. Karena ilmu inti itu ya marketing. Bener. Gitu. Jadi kita itu kalau mau ngawalin kerja itu jadilah marketing. Karena kenapa? Kita merantau pertama dari kampung itu kan otomatis di sini udah ada tujuan ataupun udah ada patokan lah gitu. Jadi cobalah untuk kerja marketing karena itu untuk menguji skill-skill kita juga bro. Marketing itu gila banget. Memang terlihat sulit, tapi kalau kamu sudah menguasai ya semua ilmu dagang kamu udah dapat. Enak bro, enak banget. Kalau memang marketing ini udah kita kuasai itu ya gampang lah gitu untuk cari duit apalagi di Batam gitu. Cuma kendalanya tadi itu pas di bulan 3 masuk di Batam ini ya bro tahu juga lah COVID mulai masuk kan. Benar. Masuk. Jadi ya untuk memang cari kerja tok tadi itu memang juga susah gitu. Mau tak mau ya jadi marketing juga gitu loh. Berarti pengalaman kerja bro itu udah jadi marketing, sudah pokoknya ada semua, tapi intinya itu marketing. Jadi bagus sih karena gue tuh paling suka orang yang mau jadi marketing. Paling gue suka, atau setiap gue ketemu anak-anak muda yang kerja apa, aku marketing bang, itu gue paling suka. Kenapa? Karena segala inti ilmu untuk dagang itu marketing bro. Bener. Gitu. Jadi ya contoh gue lah. Gue tuh kalau nggak pandai marketing, gue nggak akan bisa ngatur anak-anak di bawah saya, gitu. Karena kenapa? Ngatur usaha juga. Usaha gitu bro. Karena kalau masalah keuangan itu, kalau untuk usaha keuangan kita bisa gampang banget, gitu. Kita bisa bayar ahli ekonomi, banyak. Tapi kalau cara dagang itu ilmu di pasar lebih kuat daripada ilmu di sekolah. Aku setuju bro. Itu kalau ilmu dagang. Tapi lu pinter ya. Selama aku kenal kamu ya bro ya. Baru malam inilah kamu pinter. Bener bro. Karena kenapa? Hari ini tuh udah ada. Kita lagi buat talk show yang buat teman-teman tuh edukasinya tinggi. Jadi tingkat dewa. Ya nggak gitu. Maksudnya ya ini gitu. Kita itu kan hidup itu harus bisa menyesuaikan. Dimana kita lagi nongkrong ya kita bawa diri. Jadi kalau hidup itu harus bisa membawa diri. Jadi jangan egois. Jadi jangan mau begitu. Kalau kita lagi kumpulan kocak ya kita harus kocak kan gitu. Jadi kan teman-teman yang lain kan banyak nih bro. Sampai di Batam udah tamat sekolah mereka kan ngandalin ijazah banyak bro. Kalau di Batam ini ya jadi pergi merantau tadi tuh ngeliat ijazah aku nih S1. Bener. Nah, jadi mau jadi sales, mau jadi marketing tadi tuh agak gengsi. Agak gengsi. Bener kan? Bener. Tapi kalau menurut aku itu bagus. Gengsi itu penting. Gengsi itu penting. Itu menurut gue ya bro ya. Gengsi itu penting. Karena kenapa? Kita dari gengsi itu kita akan emosi dan kita akan mencapai apa yang kita mau. Dan kita nggak mau kalah itu betul. Bener. Tapi harus disertai dengan kerja keras, kemauan tinggi gitu.
Gengsi itu karena kita punya impian yang kita mau kerja bagus. Tapi untuk mengawalin kerja bagus ini otomatis kita harus cari sampingan dulu untuk biaya bertahan hidup. Ya, kebanyakan kan orang kan cuma nunggu. Bener. doang, bro. Aku Nunggu banyak sih panggilan, teman-teman gitu yang kan. di sini tuh dari kampung itu bawa ijazah S1, S2. Sampai di sini nggak dapat kerja bagus, otomatis dia langsung pulang kampung. Itu sangat disayangkan sih, Ya, sangat disayangkan karena ya di Batam ini kebanyakan pengalaman itu lebih utama daripada apapun. Ya, jadi kalau lu mau kerja sama siapapun, dia nggak akan pandang kamu tamatan SMP, SMA. Pengusaha di Batam tidak seperti itu. benar. Gitu. Itulah tujuan aku tuh pilih Batam dulu, bro. Gitu. Oke, berarti udah banyak banget lah ibaratnya kerja yang dilaluin. Ya, kerjaan. Walaupun baru 1 tahun ini. Ya, walaupun cuma 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini kan otomatis itu gini. Kalau ini kan cerita motivasinya aja dari tadi. Suka dukanya apa nih? Suka duka di Batam ini. Jadi suka dukanya di Batam. Sukanya dulu deh, karena hidup ini harus ada hidup ini harus bahagia, bro. Harus bahagia. Harus bahagia. Jadi sukanya ini, aku tuh sampai Batam, memang sesuai dengan ekspektasi yang aku tanamkan. Direncanakan yang dari awal tadi. Direncanakan Iya, dari awal iya. tadi. Cari relasi dan pengen ketemu sama pengusaha-pengusaha Benar-benar. di Batam. Dan memang pengusaha-pengusaha di Batam ini, mereka membuka diri. Mereka membuka diri untuk orang-orang yang kreatif, Benar. yang mau berusaha, yang punya ide, yang punya konsep. Benar-benar. Nah, jadi mereka membuka diri untuk sharing lah paling tidak dan berkumpul. Sama seperti yang orang-orang bijak pernah ngomong, kalau mau jadi pengusaha, berkumpullah di lingkungan orang-orang pengusaha. Iya. Kan? Lingkunganmu akan membentuk karakter hidupmu. Iya, jadi itu dia. memang ekspektasi sampai di Batam ini sesuai. Benar-benar. Pengen kumpul dengan pengusaha ya ketemulah kayak bro, ketemu sama pengusahanya Batam juga. Thank gitu you. kan. Walaupun kecil lah, tahapnya masih kecil. Lebih hebat lah daripada aku bro. Suatu saat kamu akan lebih hebat daripada aku. Amin, amin. Iya, amin. iya, iya. Terus yang paling luar biasanya di Batam ini bro, ceweknya banyak kali bro. Itu memang betul. Itu Jadi, memang betul. setiap tongkrongan beda sama di Padang. Kalau di Padang tadi itu kalau nongkrong itu tuh rata-rata banyaknya cowok. Iya, iya. Tapi iya. kalau di Batam, kalau nongkrong lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Itu dia. Bro lah yang lebih berpengalaman. Iya pasti, tapi nggak usah kita kulik di sini nanti nampak kali, ya kan? Jadi bro, bener boleh, itu boleh karena kenapa kita masih muda, kita masih muda. Tapi ingatlah, waktu ini kan ada 24 jam. Ya. Jadi waktu tidur kamu jam berapa, waktu kerja kamu jam berapa, waktu main kamu jam berapa. Bener. Kalau kamu bisa mengatur itu semua, hidup kamu akan enak. Iya. Gitu. Jadi jangan waktu bekerja kamu main, waktu main kamu bekerja. Nah, itu yang nggak boleh. Itu Aku yang paling nggak setuju, boleh. aku setuju. Iya. Cuma selama aku di Batam ketemu lu, yang dulunya aku nggak rusak bro, sekarang gue rusak gara-gara lu bro. Gara-gara gua. contoh rusaknya biar jelas nih teman-teman nih. Contoh rusaknya. Biasalah kalau aku dulu di Padang nggak begitu kali lah kenal dengan dunia yang gemerlap. Iya, iya. Benar. Ketemu kamu ya tahu jadi Batam ini seperti apa gitu. Jadi bukan untuk contoh ya. Nah, jadi memang aku ketemu susah kali. tapi enak karena dari lingkungan itulah aku ketemu dengan pengusaha yang lain. Benar. Jadi begini bro, kadang-kadang kehidupan tuh masing-masing Iya. gitu. Banyak yang gini. Itu tadi kalau orang yang belum tahu dunia Batam, Iya. banyak orang bilang itu Batam itu tempat gemerlap. Iya, negatif semua ya. Bro. Negatif semua. Bener. Padahal ya ini memang passion kita di situ, Iya. tongkrongan kita di situ. Iya, bener. Jadi banyak gini, asal tempatnya remang-remang, lampunya gelap-gelap, ini pasti tempat gak beres. Yes, bener. Gitu. Padahal di Batam itu ya sama kayak kafe di sana, cuman di sini karena udah modern doang. Ibaratnya begitu. Pinter kali ngelesnya bro. Tapi bagus bro. Jadi gini, kamu itu harus tahu dunia itu ada dunia hitam, ada abu-abu, ada dunia putih. Jadi aku nih kemarin bawa di dunia. Makanya gue bawa ke semua dunia itu biar kamu tahu ya. kehidupan di Batam itu seperti ini loh bro. Yes. Gitu. Kita nggak boleh munafik. Bener. Yang penting gini, kita boleh berteman dengan siapa saja. Yang penting tahu jalurnya ya. Bro. Yang penting kita tahu batasan kita itu Yes. sampai di mana. Itu yang paling penting bro. Kalau kamu bisa mengontrol dirimu sendiri, walaupun kamu berteman dengan orang yang nggak beres, kamu akan tetap beres karena apa? Kamu bisa mengontrol dirimu sendiri.
Tio suhu. Gitu, asik kali. Jangan serius-serius, jangan serius-serius, jangan serius-serius. Jadi oke, jadi itu kan sukanya nih. Ya, suka. Sukanya itu di Batam ya tadi ketemu beberapa pengusaha ya. Kita kan sering sharing masalah usaha seperti Dapat apa. usaha baru juga. Dapat usaha baru juga. Jadi itu memang keren banget. Ya. Itu kan sukanya bro. Jadi jangan cerita enaknya. Dukanya apa di Batam ini? Dukanya ini karena yang pertama ya jelas lah jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga itu Jauh bener dari banget. Anak keluarga. perantauan tuh paling sedih. Tapi nggak usah takut, kan ada gua. Aduh, Iya. menyentuh perasaan. Iya. Jadi memang yang dukanya tadi itu karena jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, Habis bener. itu, kalau kangen nih, untung aja zaman sekarang udah bisa video Call, bener-bener. Gua Udah bisa ya. video call. Jadi yang kerasa kesepian itu tuh udah mulai tertutupi lah gitu. Dan untuk duka yang lebih lagi itu tuh aku nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak, bukannya sok-sokan ya gitu. Cuman lebih mensyukuri. Benar, Lebih benar. mensyukuri yang Benar. kondisi kita alami sekarang. Bener bro. Terus Itu aja sih. berarti memang nggak ada yang pahit-pahit gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Kayak ada. sinetron Indosiar itu nggak ada. Ku menangis. Ada. Ada. Jadi benar. Ada. Kalau masalah percintaan mungkin ada juga. Oh percintaan, ya. Tapi Oh nggak perlu pasti. dipublish lah. Oh nggak perlu ya? Dikit lah boleh lah. Jangan. Ayolah. Hah? Jangan gitu. Kenapa dengan Malu juga. apa sih? Apa yang membuat kamu sedih hati ini? Kenapa? Karena dulu aku kan bangkrut juga nih. Balik dari bangkrut juga. Jadi pergi ke Batam ini kan memang mau mencari pengalaman baru, Benar. teman baru dan usaha baru. Tapi sampai Batam ini ya kita yang punya pasangan dulu ya ditinggalin lah, Bro. Oh Memilih gitu. Untuk lu, gue, N. Oh, karena keuangan. Itu kita nggak tahu. Ya, tadi kan begitu tadi Bisa katanya. jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin dari keuangan Atau ataupun mungkin ya karena memang jarak sudah nggak jauh. jodoh lah. Anggap aja sudah nggak jodoh. Ya, jadi si mawar itu anggap aja mawar kan gitu. Mawar hitam. Ya, nggak usah takut, Bro. Selesai lihat video ini, kalau video ini tayang dia akan menyesal. So sweet kali. Kalau enggak jadi alhamdulillah untung tuh nggak jadi. Ya kan? Nggak perlu orang tua kan bahagia kan lu sih sama gue kan? Ya. Ah, oke, jadi yang penting sih memang dukanya yang paling duka tadi Bener, karena bener. jauh dari keluarga aja sih. benar. Karena gini juga sih bro, karena bro ini kan gini. Kenapa Bro Megi ini di Batam ini dia nggak ada pengalaman yang pahit banget? Karena sebelum merantau itu dia susun dulu. Iya. Dia susun semua. Targetnya ada dulu. Targetnya ada, dia mau ngapain di Batam. Iya, benar. Ibaratnya terus dia mau kerja apa aja, Iya. Bro. Kemungkinan kalau kamu pilih-pilih kerja kamu akan susah. Bener, Karena bener. nggak dapat tempat tinggal, tetap bengek lain. Tapi kalau ibaratnya kamu nggak pilih-pilih kerjaan itu yang paling bagus. Dulu sebelum aku dapat posisi yang sekarang, belum dapat posisi yang sekarang, aku juga pernah nungguin lapaknya tante. Oh ya. Ya kaki lima. Ya bener lah bro. Jadi juga. jadi posisinya gini bro. Sebelum ke Batam itu semua sudah terukur. Ya, Semuanya sudah tahu bro mau ngapain, dan di Batam itu nggak terlalu berpikir lebih lah. Ya. Yang penting gue bisa hidup dulu. Selainnya gue tinggal pengembangan. Bener. Ya gitu. Bener, Jadi itu. buat teman-teman kalau mau merantau itu kuncinya satu, jangan terlalu berharap lebih. Ya. Terus yang kedua siaplah bertempur. Bener, Itu bro. paling penting. Mental. Mental bertempur tuh harus ada, dan jangan pernah pilih-pilih untuk kerjaan ya. Ibarat kata itu batu loncatan. Iya, batu Ini loncatan. dulu untuk mencapai yang tinggi kamu kan harus tangga yang rendah. Bener. Nah begitu. Aku setuju. Tumben lu pinter selama gua ketemu lu, Bro. Iya. Selama aku ketemu kamu tuh nggak apa ya, belum ada ngomongnya kayak ini. Mungkin karena edukasi ini. Edukasi bro. Jadi Luar biasa sekali acara ini. Karena gua nggak gini bro, gua nggak perlu mengedukasi kamu karena pengalaman hidupmu juga udah banyak. Jadi Tapi gitu. aku juga perlu belajar dari Bro juga kan. Kita sharing lah. Ya pasti Sharing. dong. Oke, berarti kan itu suka dukanya tadi Iya. di Bro Megi di Kota Iya, Batam. bener. Tapi keren banget sih. Jadi semua pengalaman itu diceritakan, Iya. cakep banget bro. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dapat Asik pengalaman. kali, benar-benar. Jadi bro gini, apa sih yang bro tahu tentang Batam ini? Tentang Batam ya. Aha. Jadi yang aku tahu tentang Batam ini, orang-orang Batam ini atau pemuda-pemuda Batam itu tuh terbuka, Bro. Terbuka. Terbukanya tuh gini. Walaupun kita nih orang baru, aku nih kan orang baru nih.
kalau ketemu dengan mereka, itu tuh mereka ini nggak ngebatasi diri gitu. Benar. Yang penting kamu mau deh buka diri, aku juga buka diri gitu. Benar. Sama lah seperti aku ketemu sama bro dulu. Awal kita ketemu kan, awal kita ketemu dulu ya langsung enak ngomong gitu. Benar. Padahal pengalaman yang banyak mungkin bro lebih apalah, aku kan nggak tahu bro juga dulu. Benar. Sekarang aku juga terkejut, bro udah punya usaha sendiri, tapi kok kenapa? Jadi untuk apa ya? Walaupun belibet ya nggak masalah. Yang penting gini, orang-orang Batam ini yang aku tahu, kalau kamu punya konsep, kamu mau membuka diri juga, pengusaha Batam yang muda-muda, yang sudah senior, mereka tetap akan buka diri dan kasih kesempatan untuk kamu juga. Benar. Itu enaknya yang aku tahu di Batam. Bener pas banget. Itu pun pengalaman gue juga sih. Jadinya kenapa ya bro tahu kan kondisi gue sekarang, posisi gue gimana itu udah tahu kan. Jadi ya berangkat dari situ juga sih bro. Jadi di Batam ini pengusahanya itu dia welcome. Yang penting kamu kreatif. Kalau kamu punya ide, kamu punya kreatif, terus kamu punya cara untuk menghasilkan uang, mereka mau mendukung kita. Kenapa tidak? Jadi pengusaha di Batam itu nggak menutup diri sih kebanyakan. Jadi sama bro, jadi tujuan ya bro tahu kan tujuan kita itu ya itu gitu. Jadi, kita bahwa memberitahu teman-teman bahwa di Batam ini banyak loh pengusaha yang sebenarnya membuka diri. Kita kan juga udah ketemu satu bos kemarin kan ngobrol, apa nih gitu, apa yang kamu mau buat nih untuk kita gitu. Kalau ketemu sama pengusaha Batam tuh pas cerita itu daging semua. Daging banget. Ilmu semua gitu. Padahal nih banyak mungkin kita cerita dengan pengusaha, dengan orang-orang kaya mungkin mereka menutup. Mereka menutup diri untuk tidak nanti aku kasih ini, aku kasih nanti aku ketinggalan. Kebanyakan kan dulu kan banyak berpikir seperti itu. Tapi di Batam aku belum ketemu loh yang seperti itu. Iya, karena memang di Batam itu bro, itu pengusaha itu semua hampir rata terbuka. Itu jadi apa sih beda kalau ditanya tadi apa sih enaknya di Batam atau apa sih istimewanya Batam? Kalau untuk yang mau berusaha di Batam itu semua pengusaha asalkan ada konsep dan ada tujuan, pengusaha semua welcome. Terbuka banget. Yang penting ini untuk teman-teman semua kan yang mau merantau ke Batam atau cari pengalaman ke Batam. Yang penting kamu itu kreatif aja. Benar. Yang penting kreatif dan mau aja. Berarti kalau sekarang bro, sekarang pegang yang namanya BEC. BEC Indonesia. BEC Indonesia. Jadi sedikit Bro Megi ini dia salah satu pemegang BEC Indonesia. Alhamdulillah. Jadi boleh nggak kita kulik sedikit? Boleh bro. Sedikit aja sih. Apa sih BEC? Jadi BEC Indonesia ini itu dibikin oleh atau dicetuskan oleh kita semua. Aku juga punya tim. Jadi sama bos juga, bos ini punya konsep, bahwasanya bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha baru baik di kota Batam ataupun di Indonesia lah gitu. Jadi kita ini bikin satu wadah untuk orang-orang yang mau jadi pengusaha, tapi mereka nih terkendala di modal, mereka terkendala mungkin di produk. Nah, jadi mereka ini mendapatkan semua bekal asalkan mereka mau seperti itu. Gitu. Kita terbuka. Berarti intinya gini, BEC ini ada untuk anak-anak muda dan seluruh orang Indonesia untuk memulai usaha tanpa modal. Yes, benar. Gila, keren banget. Intinya BEC. Kita kasih modal deh. Modalnya kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua ini berupa produk, layanan dan support lah gitu. Benar. Jadi ibaratnya beginilah, BEC ini hadir itu untuk teman-teman yang mau belajar usaha tanpa modal. Jadi modal teman-teman apa? Bukan berarti tanpa modal 0 lihir tidur langsung dapat omset, tidak. Tapi gini, produk disediakan, cara kerja juga diajarin, semuanya disediakan gitu. Jadi fasilitas juga semua udah lengkap, berbasis aplikasi Play Store. Jadi Play Store tinggal download aja. Tinggal download kayak segampang download game. Woi, keren banget. Dan salah satunya supporting produk kita itu adalah Bro Surya. Iya benar sih. Masuk. Thank you. Salah satunya Bro Surya ini adalah salah satu produsen yang support teman-teman semua untuk di produk nanti. Vendornya kita. Jadi
kita dari produk parfum ya. Ya, Gua ada parfum. produk parfum Surya Sport Batam juga bakal di situ. Jadi buat teman-teman yang mau join tuh nggak usah ragu karena kenapa? Gua di situ. Yes. Gitu. Suhu ada di sana. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu karena produk kita juga ada di situ. Karena konsepnya Bro pun sebelumnya udah punya bisnis juga. Bener. Memang pengen berbagi juga kan. Berbagi kepada juga semua. benar-benar. Jadi BIC ini berapa produk sih yang bakal dijual itu? Kalau produk Atau gini, ya siapapun yang punya produk bisa masuk gitu. jadi kalau di BEC ini memang kita terbuka. Oh kita terbuka. Yang penting mereka bisa produksi sendiri. Oh berarti Itu seperti benar. Bro lah. Benar, Bro benar. produksi parfum sendiri nih. Bener, brand sendiri. Brand sendiri, Ah. nggak pakai brand orang lain lah gitu. Benar. Dan mereka produksi sendiri, mereka punya pokoknya brand mereka sendiri. Kita langsung welcome. Ya berarti jatuhnya kalau mau jadi vendor juga di BCI bisa. Jadi Bisa. BCI ini bukan cuman hanya mengumpulkan menyetak pengusaha-pengusaha Benar, baru, benar. tapi dia juga Membantu. membantu UKM yang punya brand sendiri. Iya. Jadi buat teman-teman kalau mau buat teman-teman yang udah UKM Indonesia, buat teman-teman tuh mulailah coba bikin brand sendiri. Iya, Karena bikin untuk brand hak sendiri. paten brand itu nggak mahal kok. Nggak mahal. Nggak Contohnya mahal seperti banget. Bro Surya yang punya brand sekarang di parfum Expros. Espros, Betul, Bro? ya, Jadi, Surya Sport Batam. Surya Sport Batam. Ya, Jadi thank you. memang itu tuh adalah konsep dan cita-cita ya Bro ya. Bener bro, jadi pencapaian, Pencapaian. tingkat pencapaian. Karena kan tingkatnya itu gini bro. Gue dulu ibaratnya kita kan merantau nih, Ya. tingkatannya begitu bro. Ini gue sharing sedikit nih. Boleh. Tingkatannya. Jadi kita itu dari kampung itu niatnya merantau bekerja. Benar. Selesai kita bekerja kita harus jadi pengusaha. Iya. Pengusaha itu nggak mesti kaya. Iya. Kamu Benar. dagang tisu juga namanya pengusaha. Bener Bro, bener. Kamu jualan jualan telur juga pengusaha. juga. Jadi cuman kan yang penting kamu jadi pengusaha dulu. Iya. Setelah kamu jadi pengusaha, kamu harus jadi pembisnis. Oke. bener. Karena berbeda antara pengusaha dan pembisnis sebenarnya berbeda. Tapi suatu saat kita baru kulik masalah itu. Jadi kalau kamu sudah jadi pembisnis, kamu harus punya brand sendiri. Iya. Itu namanya pencapaian. Iya. Jadi makanya kalau kita mau usaha itu jangan pernah mau cari duit. Ya. Itu ilmu yang paling Iya. luar biasa nih Bener. dari Bro Surya. Ya, jadi tujuan usaha itu jangan pernah cari duit. Carilah pencapaian. Ilmu. Karena kenapa? Kalau kamu bekerja berusaha mencari duit, di situ akan ada celah menipu, Yes. akan ada celah korupsi Bener. dan lain-lain. Tapi kalau tujuan kamu membranding diri atau pencapaian, Ya. kamu akan menjaga nama baik. Sendiri. Benar. Dan brand sendiri ya Bro. Brand sendiri karena tujuannya Luar itu biasa sekali. mencari pencapaian. Gitu Bro Surya ya. sekarang umurnya berapa? Waduh, ya kan? Enggak, karena ini inspirasi juga loh buat anak-anak muda Indonesia. Sekian, asik, ya kan? Berapa, Sekian. bro? Suatu saat kita bakal kolek masalah itu. Iya. Kenapa aku salutnya? Masih muda sudah punya usaha sendiri, punya brand sendiri gitu. Iya. Jadi memang ya disinilah kita collabnya ya Bro ya. Benar. Collabnya, saya punya jalur distribusi dan Bro punya produk. Disinilah pencapaian yang terbesarnya dari BEC karena bekerja sama dengan pabrik-pabrik dan vendor-vendor seperti Bro Surya ini. Benar Jadi, sekali. para vendor yang bekerja sama dengan BEC ini juga mau berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Benar, pas Jadi sekali. seperti yang Bro Surya lakukan sekarang dan hadir juga di acara kita hari ini ya. Asik. Berarti kita check in dulu. Asik kali, ya kan gitu. Jadi teman-teman intinya begini, BIC ini hadir untuk teman-teman semuanya, Iya, benar. gitu. Jadi seperti apa BIC nanti bakal kita kulik Kulik lebih jelas lagi. Karena kalau dikulik di sini kita bakal nggak Ya, cukup sempat waktunya. juga. Yang Oke? penting nanti kalau mau tahu tentang BEC tinggal download aplikasinya di Benar Play sekali. Store dengan nama tadi itu BEC Mobile. BIC Mobile. BEC Mobile. BIC Mobile. Tinggal download di Play Store, habis itu tinggal Atau bisa follow Instagramnya di ya, bisa follow Instagramnya di bepreneurs.id. Ya, asik Dan kali jangan lupa memang. juga Benar. follow Surya Sport Batam ya Bro ya. Asik ya, Vendor nggak kita apa-apa. Sudah luar biasa Surya sekali. Sport Batam nggak usah bro. Espros. Udah di follow. Asik. Itu
cerita tentang BIC, Bener, cerita bro. singkat tentang BIC. Yang lagi kita kelola. Yang lagi dikelola sekarang, gitu-gitu. Kok bisa sih bro ketemu BIC ini? Jadi ketemu BSC ini gini, aku tuh ketemu sama seorang bos karena punya konsep dan cerita-cerita, dan bos ini punya konsep juga. Bos ini berikan owner BEC ini berikan kesempatan untuk aku mengelola BEC ini gitu loh. Benar-benar. Di situ enaknya bro. Di situ enaknya Iya. Batam ini. Memang betul sih bro. Jadi di Batam ini bro, kalau ini pengalaman gue ya, di Batam ini itu karena pengusaha di Batam tuh hampir rata pendatang. Bener. Jadi mereka tahu kita sama-sama anak rantau. Jadi mereka juga merangkul kita ini yang punya konsep tapi nggak punya jalan. Dan kemauannya juga Ada kuat. kemauannya tinggi. Jadi Batam tuh memang begitu bro. Karena kota perantau. Jadi yang sukses-sukses tuh hampir rata itu orang-orang perantau di Batam ini. Benar. Jadi mereka tuh sangat-sangat membuka diri. Itulah hebatnya bos-bos kita di pengusaha Batam. Aku gini bro. Gue juga nggak akan jadi apa-apa tanpa mereka. Bener. Karena mereka yang kasih kita jalan, mereka yang kasih kita dukungan, gitu. Makanya kalau merantau itu hidup nggak bisa sendiri. Bener. Gitu. Yang penting mau membuka diri ya bro. Bener bro, keren banget. Oke, kayaknya obrolan kita juga udah panjang juga pengalaman bro Maggie juga udah cerita banget pengalaman dari Terima kampung. kasih, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman kita yang nonton kan gitu, yang terutama yang baru mau mencoba merantau atau yang udah kondisinya di Batam. Iya, benar. Gitu ya kan. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa ikuti terus channel kita ya bro ya. Pasti. Ikuti terus channel kita akan hadirkan narasumber-narasumber dan rekan-rekan bisnis yang lain. Mungkin dari rekan bisnis dari Bro Surya juga. Pas gitu. banget. Jadi di sini kita akan sharing terus. Benar. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa dukung terus kami di channelnya BEC Indonesia. Iya. Yang penting teman-teman, tanpa teman-teman semua kita ini apalah ya bro ya. Bener dong. Apalah. Jadi untuk kita bisa dapat motivasi atau dapat cute untuk usaha ya, kita butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe video kita ini agar kita lebih bersemangat lagi. Benar. Agar lebih bersemangat lagi bikin konten dan hadirkan narasumber-narasumber berkelas ya bro ya. Benar. Jadi kita tutup dulu sampai di sini. Pas. Kita pamit, check in dulu. Acik kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.